Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat kita masih berada dalam keadaan dalam Islam, ya. Kita masih berada di dalam Islam. Kita masih berada di atas keimanan yang insyaallah apa yang menjadi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu nikmat yang wajib kita syukuri di saat kekufuran, kesyirikan, kefasikan, kezaliman, kefujuran, ya, menghiasi kehidupan manusia, tak terkecuali kita umat Islam. Bahkan kufur yang terjadi pada diri umat Islam itu bukan hanya kufur kecil, tapi kufur besar. Syirik yang terjadi pada umat Islam itu bukan hanya syirik kecil, tapi syirik besar. Kefasikan yang terjadi pada diri manusia itu sudah kefasikan besar. Kemunafikan itu kemunafikan besar. Subhanallah, Maha suci Allah. Kita berlindung kepada Allah dari batalnya keislaman kita. Kita berlindung kepada Allah dari tidak diakuinya diri kita ini sebagai seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan bahwa seseorang akan keluar dari Islam, dia sadari atau tidak, itu akan mungkin terjadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal fitanan قطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah beramal, jangan menunda-nunda amal, karena akan terjadi fitnah yang sangat banyak, di mana fitnah-fitnah tersebut tak terlihat, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang yang pada pagi hari masih berstatus seorang muslim, dia masih disebut mukmin, tapi di sore harinya dia telah berubah status menjadi kafir.
Sebaliknya kata Nabi SAW, di sore hari dia masih mukmin, tapi keesokan paginya dia telah berubah menjadi kafir. Subhanallah, maha suci Allah. Ini tidak perlu klaim dari seseorang, ya. Tidak perlu ada keputusan dari fatwa yang mengatakan kita kafir atau tidak. Itu kita sendiri sebenarnya tahu harusnya, tetapi bisa jadi kebanyakan dari kita tidak mengetahui kalau kita sebenarnya sudah keluar dari Islam. Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Ada tindakan-tindakan kekufuran, apakah itu berupa perkataan, perbuatan yang mengarah kepada kekufuran yang tidak disadari oleh seseorang, atau perbuatan-perbuatan syirik, atau perbuatan-perbuatan nifaq, kefasikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara penyebabnya itu adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dunia. Jadi fitnah syahwat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berhati-hati, ya. Karena fitnah syahwat ini bisa membawa kita kepada kekafiran. Seseorang menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual akidahnya, itu hanya karena untuk mendapatkan dunia. Subhanallah. Jadi apa yang disabdakan Nabi SAW ini real terjadi di masyarakat kita. Digadaikan agama hanya untuk mendapatkan dunia. Selain dari fitnah syubhat, ya. Jadi fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dua-duanya ini sebenarnya sangat berbahaya. Meski dalam kaitannya dengan akidah, dengan keimanan kita, itu fitnah syubhat lebih berbahaya. Fitnah syubhat lebih berbahaya sebenarnya. Tetapi, ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada diri khususnya umat Islam hari ini, sepertinya antara fitnah syubhat dengan fitnah syahwat itu luar biasa. Bahkan fitnah syahwat kaitannya, kalau fitnah syahwat itu kaitannya dengan keinginan kita terhadap dunia. Keinginan kita terhadap dunia ini lebih mendominasi pada diri umat Islam. Dan rata-rata rusaknya keislaman seseorang itu karena dunia mereka. Rata-rata rusaknya keimanan dan akidah seseorang itu karena rakusnya mereka terhadap dunia. Subhanallah. Apa yang terjadi hari ini, silakan Bapak Ibu analisa sendiri, ya, di seluruh sisi kehidupan kita. Apa yang terjadi hari ini, mulai dari kelas atas sampai kelas bawah, rusak agamanya karena apa? Karena syahwat. Betul tidak? Itu benar kata Nabi SAW. Ini disebut dengan fitnah syahwat. Rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak muamalahnya, rusak akhlaknya karena syahwat, karena keinginan terhadap dunia yang tak terkendali. Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga akidah kita masih tetap, keimanan yang ada dalam hati kita insya-Allah masih tetap. Mudah-mudahan kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya, yakni seorang muslim dan mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari kedua fitnah ini, akan menggelincirkan kita dari keislaman dan keimanan kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya. Masih menjelaskan tentang al-atharul qabihah lil ma'asi, ya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-11, ya. Poin yang ke-11. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ma'asi tud'iful qalba. Maksiat atau perbuatan dosa itu akan melemahkan hati. Ini ada pembahasan ini sepertinya sedikit berulang, tapi beda sebenarnya. Setelah kita baca itu beda. Apa yang dimaksud dengan ini? Poin yang ke-10 misalnya, al-ma'asi yuwallidu ba'daha ba'dan, atau poin yang ke-7 yang kita bahas, al-ma'asi, ya, tuhinu
al-qalbah wal badan. Maksiat melemahkan hati dan badan. Nah, di ini penjelasannya itu beda, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca dengan cermat, kita fahami apa yang dimaksud melemahkan badan pada poin yang ketujuh, melemahkan hati pada poin yang ketujuh, dan apa yang dimaksud dengan melemahkan hati pada poin yang ke-10 ini. Pada poin yang ketujuh itu lebih kepada lemahnya hati untuk melakukan segala macam bentuk ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan nanti ada hubungannya dengan poin yang ke-8, hirmanut ta'ah. Dosa menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun al-ma'asi tud'iful qalba. Perbuatan maksiat melemahkan hati di poin yang ke-11 ini lebih kepada hilangnya keinginan hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keinginan untuk bertobat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada keinginan untuk bertobat di dalam hatinya. Itu makna dari tud'iful qalba. Al-ma'asi tud'iful qalba. Jadi disebutkan wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd. Ini adalah hukuman yang diberikan oleh Allah yang paling mengkhawatirkan pada diri seorang hamba. Ini yang paling menakutkan di antara hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang, terhadap hati seseorang. Annaha tud'iful qalba an iradati. Yakni lemahnya, sesungguhnya perbuatan dosa itu melemahkan hati dari keinginannya. Apa keinginan hati? Fitrah hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkeinginan untuk pada suatu kebaikan. Hati itu identik dengan kebaikan. Hati keinginannya adalah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keinginan hati. Itu nanti berlawanan dengan keinginan hawa, dengan nafsu, ya. Jadi hati itu akan berlawanan dengan hawa nafsu. Kalau nafsu itu lebih kepada yang sifatnya negatif, tapi kalau hati itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kebaikan dan selalu menginginkan kebaikan. Dan di antara puncak kebaikan itu adalah dia selalu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tergelincir, dia bertobat kepada Allah. Ketika dia tergelincir melakukan perbuatan yang Allah murkai, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan, tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah seperti para nabi dan rasul. Anda pernah sampaikan sebelumnya, apa bedanya kalau kita bersalah dibandingkan dengan para nabi dan rasul? Para nabi dan rasul itu ada yang salah, seperti Adam salah alaihissalam, Nabi Musa bersalah, Nabi Yunus bersalah. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka langsung bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak pernah berulang lagi. Itu ada dua hal itu, perbedaan dengan yang pertama langsung bertaubat, yang kedua tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Itu para nabi dan rasul dan orang-orang yang diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersalah. Itu bedanya dengan kita. Kita selalu menunda-nunda taubat, bahkan merasakan kenikmatan berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Hilanglah rasa keinginan untuk taubat itu, hilang dari hatinya. Allah hilangkan keinginan untuk bertobat. Allah buat dia merasa nikmat dengan dosa yang dia lakukan itu. Kecanduan berbuat dosa. Ini hubungannya dengan poin yang ke-10 nih, yang kita sampaikan itu, bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan melahirkan dosa dan maksiat berikutnya. Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lahirkan dosa berikutnya. Dosa yang satu melahirkan dosa yang kedua, dosa yang kedua melahirkan dosa yang ketiga, begitu seterusnya. Jadi beranak pinaklah, ya, beranak bercucu berketurunan dosa di dalam dirinya. Dan itu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada diri seseorang. Akhirnya apa? Akhirnya dia betul-betul sangat dekat dan akrab dengan dosa itu. Allah buat dia sangat dekat dengan dosa itu. Allah buat hatinya senang dan mencintai dosa itu. Subhanallah, Maha suci Allah.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, fataqawa iradatul ma'siyah, maka semakin kuatlah keinginan berbuat maksiat. Wa tad'afu iradatu taubah syai'an fa syai'an, maka lemahlah keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit. Rasa ingin bertaubat itu hilang dari hatinya, ila an tansalakha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah, sampai benar-benar hilang rasa keinginan untuk bertobat di dalam hatinya. La ilaha illallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh kronis, ini sudah sangat parah ya. Jadi seorang sudah tenggelam di dalam dosa dan maksiat sehingga sudah tidak ingat lagi untuk bertobat, sudah tidak ada lagi keinginan untuk bertobat. Allah buat dia amnesia dengan kata-kata taubat itu. Allah buat dia tidak ingat apa-apa dengan taubat itu. Subhanallah. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah. Kalau seandainya setengah dari badannya mati, setengah dari badannya mati, lama taba ila Allah, sungguh dia tidak akan pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Bapak Ibu menemukan ada orang ya, sudah ditimpa musibah tapi nggak sadar juga? Ada nggak itu? Sudah sakit, parah sakit, ngomong masih tinggi-tinggi juga, masih sombong juga ngomong. Bapak Ibu pernah ketemu itu? Saya pernah, wallahi saya pernah ketemu orang yang model begini. Udah sakit parah, udah bertubi-tubi musibah menimpa, tapi nggak sadar-sadar juga. Bapak pernah ketemu orang begitu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, betul ada Pak manusia model begini. Sudah bertubi-tubi musibah diberikan oleh Allah sebagai bentuk teguran sebenarnya supaya dia sadar, tapi nggak sadar-sadar. Bahkan sudah sakaratul maut pun masih nggak sadar juga. Ini disebutkan kalau seandainya setengah dirinya mati, maka orang ini tidak akan pernah bertobat kepada Allah. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabin bil lisani bi syai'in katsir. Kata beliau, orang ini taubahnya seperti para pendusta. Apa namanya? Si pendusta taubat. Si pendusta beristighfar. Apa maksudnya, Pak? Dia terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Tapi hatinya sama sekali tidak pernah ingin meninggalkan dosa itu. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertobat kepadanya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ini hanyalah ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya tanpa makna dan tidak disertai dengan keinginan hati untuk meninggalkan dosa tersebut. Ini pendusta ini. Ini mustaghfirul kadzab. Orang yang mohon ampun tapi pendusta. Ini pendusta, Pak. Seorang yang pendusta. Dia terlihat banyak beristighfar tapi hatinya sama sekali, maka disebutkan wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Hatinya terus terikat dengan maksiat tersebut. Wa musirrun 'alaiha. Bahkan keinginan atau terikat atau tertambat hatinya dengan maksiat. Jadi hatinya itu betul-betul sudah kayak dibelenggu oleh maksiat tersebut. Azimun 'ala mawaqi'atiha, ya, mawaqi'atiha mata amkana. Dan dia akan melakukan perbuatan dosa itu kapan diberikan kesempatan. Kapan ada kemungkinan dia akan bermaksiat kembali. Kapan ada kemungkinan dia akan bermaksiat kembali. Tapi istighfar terus berjalan. Istighfar terus dia lakukan. Mungkin 100 kali dalam sehari. Kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang bersalah, berbuat dosa, kemudian dia baca kalimat subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Ini terus dibaca. Mungkin sayyidul istighfar juga dibaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi itu hanya dusta belaka. Ini pendusta.
atau mungkin kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi dia baca seluruhnya, tapi kalimat itu adalah kalimat dusta yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena hatinya terus bergantung dan terus rindu, terus menginginkan, hatinya terbelenggu dengan dosa dan maksiat itu. Dan ketika ada kesempatan dia akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ibn rahmat Allah. Ini Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau tentunya tidak seperti kita, Pak. InsyaAllah beliau hatinya lebih bersih dari kita, InsyaAllah. InsyaAllah itu. Tetapi beliau menulis ini, ya, saya mencoba untuk membayangkan ini seorang ulama, ya, seorang ulama yang InsyaAllah hatinya jauh lebih bersih dibandingkan dengan kita. Tapi beliau seakan-akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menulis kalimat-kalimat yang betul-betul terjadi gitu di tengah-tengah kita. Ini terjadi, Pak. Yang ditulis dulu ini benar-benar terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau keinginan untuk bertobat sudah tidak ada lagi pada diri seseorang, apa yang terjadi? Maka dia akan berada terus dalam kubangan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Wa hadha min a'zamil amrad wa aqrabiha ila al-halak. Ini adalah penyakit yang paling kronis, paling membahayakan, dan ini penyakit yang paling cepat mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan orang kalau tidak ada keinginan untuk bertobat, apa yang terjadi? Maka hatinya selalu berada dalam kekangan, dalam kerangkeng dosa, ya, dalam belenggu maksiat, di dalam belenggu syaitan dan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa min rahmati Allah. Nah, sedikit kita hubungkan dengan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Ini saya mencoba untuk menghubungkan saja itu, Pak. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguhnya Allah menatap dan melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ini mumpung nisfu Sya'ban belum tiba nih, Pak, saya ingatkan juga sedikit. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12 ya? Hah? 12 atau 13? 12 ya? Yang saya tanya Sya'ban ya, Pak ya? Bukan Februari, Sya'ban yang saya tanya. 12 Sya'ban atau 13 Sya'ban. Artinya masih ada 2 atau 3 hari lagi nisfu Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat dan menatap hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Allah pada malam itu? Kata Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, illa li musyrik aw musyahin, kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin adalah orang-orang yang bermusuhan, tidak berbaikan dengan saudaranya sesama muslim, itu musyahin. Wa ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seakan memberi isyarat kepada kita, sebelum tiba Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan secara cuma-cuma, bahasanya, kalau dibahasakan ke bahasanya, Allah memberikan ampunan gratis. Karena pada malam nisfu Sya'ban itu kita beribadah kepada Allah atau tidak, kita bangun malam atau tidak, kita beristighfar atau tidak, kita bertobat atau tidak, pasti Allah berikan ampunan berdasarkan hadis ini. Yang penting jangan lakukan kesyirikan dan jangan bermusuhan dengan saudaramu sesama muslim. Artinya apa? Ada ulama yang menjelaskan, seakan Nabi memberikan isyarat, sebelum tiba Ramadan, bersihkan hatimu dari dosa dan maksiat, baik itu dosa yang terkait dengan Allah maupun dosa yang terkait dengan sesama manusia. Itu maksudnya. Apa sebab? Selain tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang disebutkan Nabi ini juga tidak akan mungkin bisa bersaing atau survive, apa bahasa sekarang itu,
tidak akan bisa kompetitif ya, berkompetisi di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita dituntut untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan kita sebelumnya, hati seseorang yang dilumuri oleh dosa, hati seseorang yang gelap karena dosa, itu tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuntutan untuk beribadah dalam bulan Ramadan itu begitu kerasnya sejak dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu beda dengan hari-hari biasa. Di hari-hari ini Bapak Ibu boleh santai. Maksud saya bukan mengizinkan gitu. Artinya apa? Motivasi untuk beramal selain dari bulan Ramadan, bahkan termasuk di bulan-bulan suci sekalipun, itu motivasi beramal tidak sekeras di dalam bulan Ramadan. Dorongan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah dalam satu bulan tidak ada yang menandingi bulan Ramadan sejak dari hari pertama sampai hari terakhir. Bayangkan kalau hati orang kotor karena dosa, nggak mungkin dia beribadah kepada Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita rasakan secara pribadi ya. Bapak Ibu rasakan, saya juga rasakan pada diri saya. Betul nggak kalau kita berdosa, hati kita menjadi lemah untuk beribadah? Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, hirmatut ta'ah. Hirmatut ta'ah. Jadi kata beliau, wa yaqta'u tariqat ta'id, apa? Falau lam yakun lidh-dhanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu 'an ta'atin takunu badala. Wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati'u عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة ولهم جرا. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, perbuatan dosa dan maksiat, hati yang berlumuran dosa, hati yang gelap karena dosa, ini akan memutus tali ketaatan kita kepada Allah. Tali ketaatan yang satu, kemudian tali ketaatan yang kedua, ketiga, keempat, sehingga habislah ketaatan pada diri kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti yang saya sampaikan ya, di bulan Ramadan tuntutan beribadah kepada Allah sangat keras, dan kita dituntut untuk istiqamah. Orang yang hatinya penuh dengan dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir dapat dipastikan orang-orang seperti ini tidak akan pernah istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak nuduh Bapak Ibu rahmati Allah. Jangan-jangan masjid ditinggalkan oleh jamaah ya. Kan di setiap Ramadan kan masalah kita kan begitu Pak. Apa masalah kita? Jamaah ninggalin masjid kan. Malam-malam pertama itu banyaknya bukan main, meriah betul, terasa imarah masjid itu, semangat beribadah dan kesungguhan. Wah Masya Allah, itu pokoknya kita hati berbunga-bunga Pak ya, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan kaum muslimin saudara kita yang lain. Terlihat mereka sangat bersemangat beribadah. Tapi ternyata itu hanya bertahan beberapa hari saja, 10 hari, 15 hari, paling lama 20 hari. Setelah itu mereka meninggalkan kita, mereka meninggalkan imamnya, mereka meninggalkan masjidnya, mereka meninggalkan jamaahnya. Subhanallah. Itu jadi apa jawaban dari semua itu? Salah satu diantaranya apa? Mungkin saja hati kita ini banyak dosa itu. Karena tanda orang berdosa itu Pak, dia tidak pernah istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ini, kalau Bapak Ibu pengen tahu gitu ya, apa tandanya orang berdosa itu? Salah satu dia antara enggak pernah istiqamah beribadah. Pelin-pelan. Jadi ibadah itu pelin-pelan gitu Pak. Tidak pernah istiqamah. Dan tidak pernah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan beribadah kepada Allah. Ini tanda orang berdosa itu begitu. Sehingga ibadah itu dianggap seperti barang mainan, sesuatu yang remeh. Kalau dia lagi punya waktu ya dia kerjakan, kalau dia lagi ingin ya dia kerjakan, kalau tidak ya sudah dia tinggalkan begitu saja. Ini ciri orang berdosa Pak. Wallahi. Makanya saya berharap setelah ini dipelajari Pak. Makanya saya berharap Bapak Ibu punya buku ini Pak. Baca lagi di rumah. Setelah kita pelajari ini, Bapak Ibu baca lagi di rumah. Bawakan ke diri kita. Ini penting Pak. Bawakan ke diri kita gitu. Yang usah nengok orang gitu, maksudnya kita diri kita aja gitu Pak.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu bertahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam bulan Ramadan kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Makanya kita minta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia. Dosa kepada Allah kita minta ampun, dosa kepada manusia kita meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Man kanat lahu mazlimatun li akhi falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang pernah zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang juga. Maksudnya selagi dia masih diberikan waktu oleh Allah untuk meminta maaf, minta maaflah. Ya, meski pembahasan kita terdahulu, meminta maaf itu tidak boleh ditunda. Sama seperti bertaubat tidak boleh ditunda. Kapan kita berdosa kepada Allah, maka saat itulah kita dituntut untuk bertaubat. Kapan kita bersalah kepada manusia, saat itulah kita dituntut untuk minta maaf. Tapi salah satu momentum yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita agar hati kita ini bersih adalah bulan Sya'ban, khususnya di nisfu Sya'ban. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persiapan yang saya kira yang paling awal harus kita siapkan. Bersihkan hati dari dosa dan maksiat agar kita bisa menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan itu semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, kalau kita memasuki bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dalam keadaan hati yang penuh dengan dosa dan maksiat, apakah itu dosa kepada Allah dan dosa kepada sama manusia, hampir dapat dipastikan kita akan menjadi manusia yang gagal beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan. Gagal. Kalau tiba di pertandingan, kita akan menjadi pecundang, Pak, tidak akan pernah menjadi pemenang. Kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Wa inna rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian persiapan yang kedua apa yang harus dilakukan? Sebelum kita lanjutkan bahasan ini. Wa inna rahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kedua adalah latihan yang kedua, persiapan ilmu. Bekali diri dengan ilmu, utamanya terhadap ibadah-ibadah yang akan kita lakukan ini, Pak. Saya mengajak Bapak Ibu rahmati Allah, pelajari ulang bagaimana ibadah puasa itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita ini nggak boleh, apa ya bahasanya, Pak, nggak boleh terlalu percaya diri gitu maksudnya. Oh, ini kan sudah saya lakukan puluhan tahun yang lalu. Ya sama seperti sholat, kita sholat udah berapa lama? Puluhan tahun. Nah sekarang pertanyaannya, apa otomatis orang kalau melaksanakan amal tersebut pasti benar? Itu yang harus kita pikirkan, Pak. Berapa banyaknya amal-amal yang sudah puluhan tahun kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Nih, Ustaz kita, Ustaz Rosih misalnya, membahas tentang sifat salat Rasulullah SAW, fiqh salat misalnya. Ketika itu dijelaskan, saya yakin Bapak Ibu rahmati Allah, ya Allah, ternyata kita selama ini masih banyak kelirunya. Banyak hal yang seperti itu keluar dari, apakah kita ucapkan dengan lidah atau mungkin sekedar bergumam dengan hati. Ternyata bersedekap yang benar begini, ternyata bacaan yang benar begini, ternyata takbir mengangkat tangan yang benar itu begini, ternyata ruku yang benar itu begini. Padahal kita udah sholat puluhan tahun. Ada yang sudah sholat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang 60 tahun sholat. Subhanallah, tapi masih salah sholatnya. Makanya seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan masuki bulan Ramadan bekali diri dengan ilmu. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu yang benar, ilmu tentang mandi wajib yang benar, ilmu tentang membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Bapak Ibu sudah baca Quran berapa puluh tahun, masih banyak salahnya. Coba tes deh satu-satu, benar apa tidak? Ini serius, Pak, serius. Jadi jangan menepuk dada gitu. Oh, saya sudah melakukan perbuatan itu puluhan tahun. Betul, tapi apakah amalanmu benar atau tidak? Makanya kita disuruh untuk mengulang kembali, belajar kembali, bekali diri dengan ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah. Demikian pula dengan salat tarawihnya, salat malam kita. Demikian pula ilmu tentang i'tikaf. Bagaimana i'tikafnya Rasulullah SAW itu harus dipelajari ulang. Supaya nanti kita nggak gangguin orang, Pak.
Ada orang yang i'tikaf baca Quran keras-keras. Nah, ini nggak ngerti nih ilmu i'tikaf, Bang. Oh, saya kan ibadah. Nah, betul, kamu ibadah, kami juga mau ibadah. Ini masjid segini-gininya. Kecuali kalau kamu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Itu masjidnya kamu baca Al-Quran sekeras apapun di sini nggak kedengaran di pojok sana. Tapi kalau masjid sebesar ini, itu mengganggu orang lain. Maka Nabi SAW sampai menyingkap kain, ya. Nyingkap kain kelambu beliau. Kan beliau minta dibikinin kelambu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Inna nahnu munajin ilallah. Kita ini sama-sama lagi bermunajat kepada Allah. Maka janganlah kalian mengganggu, menyakiti yang lain dengan meninggikan suara. Artinya jangan kalian mengangkat suara kalian, karena ini menyakiti yang lain. Maksudnya mengganggu orang lagi ibadah. Bukan kamu saja yang ingin ibadah, yang lain juga ibadah. Itu satu contoh kecil saja, Bang. Ada orang yang i'tikaf, rajin i'tikaf, tapi dia mengganggu orang, Pak. Baca Quran keras, zikir keras, nggak boleh itu. Maka lakukanlah itu dengan ilmu. Ubay bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala, salah satu yang membuat amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya karena ilmu. Ingat, Ubay bin rahmati Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjamin amalan para sahabat itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan dengan amal selainnya, atau amal dari manusia selain dari para sahabat. Kata Nabi, jangan kalian menghina, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina sahabatku, jangan kalian menghina para sahabatku. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian memiliki gunung emas yang kalian infakkan di jalan Allah, sedangkan sahabatku memiliki 1 mud emas atau setengah mud emas, mereka infakkan di jalan Allah, maka pahala yang setengah mud emas yang diinfakkan oleh sahabatku, kata Rasulullah, itu tidak akan bisa ditandingi oleh gunung emas yang kalian infakkan di jalan Allah. Itu sekedar gambaran saya, Pak. Apa yang menyebabkan sahabat lebih besar pahalanya dibanding dengan kita? Yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling mulia dan paling dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kita beramal dengan ilmu, insya Allah, maka amal ibadah kita nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak belajar. Kita bisa saja berdiri sama-sama di saf pertama, Pak, tapi orang yang paling berilmu, insya Allah paling tinggi nilainya di sisi Allah. Selain dari kaitannya dengan apa? Dengan ikhlas dan ittiba'. Nah, ya, ittiba' itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ikhlas dan ittiba'. Sebenarnya ikhlas itu juga terkait dengan ilmu. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa ikhlas sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi tanpa ilmu. Dan seseorang tidak mungkin bisa melakukan amal sebagaimana mestinya yang dituntunkan oleh Nabi tanpa ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu. Ini bahasan kita, insyaallah kita tambahkan sedikit ba'da insya' ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan hati ini. Jadi hati harusnya kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Hati adalah sumber kebaikan. Hati adalah kekuatan bagi kita untuk lebih dekat
lebih saleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harusnya menjadi alat bagi kita untuk mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu harusnya berfungsi melindungi kita dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat. Hati harusnya menggiring kita selalu kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, ini hadis terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Silakan Bapak Ibu lihat dalam Arba'in Nawawi hadis yang ke-27. Namun sebelumnya hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita ayattali alaihi an-nas. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan kebaikan itu, kata beliau, adalah akhlak yang baik. Artinya semua akhlak yang baik yang lahir dari diri kita itu adalah kebaikan. Kemudian kata Nabi, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita yattali alaihi nas. Adapun dosa, kata Nabi, apa yang menggerogoti hatimu, menggerogoti jiwamu, sesuatu yang membuat hatimu menjadi ragu, bimbang, tidak menentu. Wa karihta ayattali alaihi nas, dan kamu tidak suka kalau itu diketahui oleh manusia. Itu dosa. Ini definisi dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sahabat Wabisah radhiyallahu an bin Ma'bad, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wabisah, ji'ta tas'alu 'anil bir, engkau datang atau kedatanganmu ingin menanyakan tentang kebaikan, bukan? Ya, kedatanganmu kepadaku, kata Rasulullah, engkau ingin menanyakan tentang kebaikan, betul kan? Kata Rasulullah. Ya, ini kalau bahasa kitanya itu begitu, Pak. Apa jawab Wabisah? Qultu na'am, benar ya Rasulullah, aku ingin menanyakan tentang hakikat kebaikan. Apa sih yang disebut dengan kebaikan itu? Maka kata Nabi SAW, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Niscaya hatimu akan menjawab. Hatimu akan menjawab. Kemudian kata Nabi SAW, al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nahu wa aftauka. Kata Nabi SAW, kebaikan itu hakikatnya adalah apa yang menenangkan jiwa, matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu, dan yang menenteramkan hati, menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Itulah kebaikan, kata Nabi SAW. Wal ithmu ma haka fi nafsi, adapun ilmu adalah yang menggerogoti jiwa, wa taraddada fi sadri, menimbulkan keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakmenentuan di dalam hati. Wa in aftakan nasu wa aftauk, sekalipun manusia memberikan fatwa, mengatakan kepada engkau bahwa yang dosa itu, oh ini bukan dosa, ini bukan dosa, ini bukan dosa, padahal hatimu tidak menentu, padahal hatimu merasa bimbang dengan hal tersebut, maka hatimulah yang harus diikuti, kata Nabi SAW. Jangan fatwa dari manusia, jangan fatwanya para ustaz, jangan fatwa pada
para dai, ya. Tapi ikuti hatimu. Sekalipun manusia telah mengeluarkan fatwa untuk perkara yang sedang kau hadapi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, apa maksudnya? Saya ingin sampaikan bahwa sejatinya hati itu adalah alat detektor, ya, untuk memberitahukan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Harusnya kan begitu, Pak. Begitu seharusnya hati manusia, ya. Sehingga dengan demikian, insya Allah, ya, insya Allah kita akan terbimbing. Tetapi ketika hati ini sudah berlumuran dengan dosa, ketika hati tersebut tersandra oleh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak bisa lagi berfungsi. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada lagi fungsi furqan pada dirinya. Padahal hati itu ada furqan sebenarnya di sana. Itu alat detektor, kata Nabi SAW, dalam diri kalian untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Bapak Ibu rahmati Allah, bayangkan ketika hati kita sudah tidak lagi ingat, ya, ketika hati itu sudah tidak lagi mengenal dirinya. Hati itu tidak kenal lagi dengan dirinya. Dia sudah lupa dengan habitatnya. Dia sudah lupa dengan fitrahnya. Subhanallah. Nah, akhirnya apa? Beliau, ya, yakni Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, inilah yang membuat hati itu enggan, bahkan dia tidak tahu lagi jalan kemana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk makanan hati selain dari taubat, selain dari ilmu yang kita sebutkan itu, juga pembiasaan hati dengan ibadah. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam rangka membekali diri kita di dalam menghadapi Ramadan, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu tidak mudah untuk ditundukkan. Hati yang tadinya pembangkang, hati yang tadinya tidak patuh, hati yang tadinya suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu tidak mudah untuk ditundukkan, tidak mudah untuk dibimbing, tidak mudah untuk dididik untuk menjadi hati yang patuh taat kepada Allah. Itu tidak mudah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hati ini sudah terbiasa berbuat dosa dan maksiat, itu sangat sulit untuk mengembalikan kepada posisi awal. Jadi hati yang bersih, yang patuh, tunduk, taat kepada Allah, itu tidak mudah. Ini adalah persoalan yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antaranya, dan ini merupakan inti dari taubatan nasuha, itu adalah kita harus membiasakan diri dengan amal-amal saleh. Jadi seseorang yang telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha itu, apa yang harus dia buktikan dalam dirinya? Dia harus menghiasi dirinya dengan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kaitkan dengan persiapan kita pada bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban ini salah satu, ya, yang disebutkan oleh Nabi, yang disaksikan oleh para sahabat, kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Biasakan diri kita, biasakan hati kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan beliau adalah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat engkau, atau belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa makna dari pertanyaan ini? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu
bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi dalam bulan Sya'ban, khususnya ibadah puasa itu. Jadi ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang kok menjadi istimewa ya, bulan Sya'ban kok menjadi istimewa gitu oleh Rasulullah. Jadi kata lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi artinya Rasulullah SAW serius sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini, sehingga itu menjadi satu pertanyaan oleh Usamah. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lain sebenarnya. Ya, di antaranya juga Aisyah radhiyallahu anha, riwayat-riwayat yang sangat banyak dari beliau. Apa jawab Nabi SAW? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW, bulan itu adalah bulan yang kalian lalai. Bulan Sya'ban itu kata Nabi adalah bulan di mana manusia lalai. Nabi katakan lalai. Nah, artinya apa? Di bulan ini banyak dari kita ini yang lalai. Nanti dikaitkan dengan kalimat beliau sesudahnya, baina Rajab wa Ramadan. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala? Manusia terlena karena Rajabnya, karena Ramadannya. Jadi biasa begitu Pak ya. Kita kalau dikelilingi ya oleh sesuatu yang menyenangkan, maka kita akan lalai. Kita kalau berada di tengah-tengah sesuatu yang membahagiakan hati kita, sesuatu yang menyenangkan kita, apapun bentuknya, biasanya kita lalai gitu Pak. Biasanya lalai kita. Nah, Nabi menggambarkan bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan suci, Ramadan ini bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ya bayangan orang-orang pada umumnya, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kan ya sudah melewati bulan suci, yakni bulan Rajab. Apalagi mungkin ya sebagian dari kita sudah banyak yang beramal pada bulan Rajab ini. Akhirnya apa? Terlena dengan amalan yang sedikit itu. Di bulan Sya'ban ini akhirnya menjadi lalai. Padahal setelah Sya'ban itu Ramadan, dan Ramadan itu tuntutan sebagaimana saya sebutkan di awal. Tuntutan kepada kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat keras sejak dari awal sampai akhir. Bapak Ibn rahmatullah. Bayangkan Nabi katakan, oleh karena itu aku sengaja berpuasa di bulan ini agar kalian mencontoh dan jangan lalai di bulan ini. Jadi bulan Sya'ban, Bapak Ibn rahmatullah, bulan di mana kita harusnya memperbanyak amal ibadah. Ini membiasakan jiwa, sebagaimana saya sebutkan tadi, untuk membiasakan diri, membiasakan jiwa, membiasakan hati untuk taat kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatan. Itu tidak mudah Bapak Ibn rahmatullah. Tidak cukup waktu sebulan, 2 bulan, bahkan tidak cukup waktu setahun, 2 tahun. Orang untuk menjadi saleh dan taat dan istiqamah dalam ketaatannya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi untuk jadi saleh, taat dan istiqamah. Istiqamah Pak maksudnya dengan ketaatan. Seperti mendidik diri salat berjamaah ini Pak. Nggak bisa sebulan 2 bulan orang jadi saleh, jadi istiqamah salat berjamaah Pak. Itu mendidik jiwanya bertahun-tahun Pak. Bahkan puluhan tahun. Baru benar-benar menjadi seorang yang istiqamah dengan salat berjamaah. Ini real Pak, dalam kehidupan sehari-hari bisa Bapak perhatikan. Kita bawakan aja pada diri kita. Jadi kalau antum misalnya baru belajar salat berjamaah baru setahun ini, itu enggak jaminan itu. Enggak jaminan itu. Satu saat nanti bisa saja kita meninggalkan. Jadi terasa ringan meninggalkan salat berjamaah, menggampangkan meninggalkan salat berjamaah. Itu benar terjadi. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari kita didik diri kita agar kita betul-betul terbiasa melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa, terutama sekali bagi kita yang tidak terbiasa puasa sunnah. Maka puasa di bulan Sya'ban ini itu hendaknya dilakukan Pak, tiap hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya gimana puasanya, tiap hari. Nabi ditanya oleh sahabat itu karena beliau puasa tiap hari. Maksudnya dari hari pertama sampai hari terakhir, mendekati hari terakhir.
Makanya itu menjadi satu keanehan oleh sahabat. Kenapa Rasulullah SAW kok berpuasa sebanyak ini di bulan Sya'ban? Jadi aneh gitu Pak, aneh gitu. Nah, seakan Nabi SAW ingin mendidik, membimbing kita, beginilah seharusnya kalian lakukan dalam bulan Sya'ban, jangan lalai. Karena Nabi katakan yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini banyak yang lalai, kata Nabi SAW. Oleh karena itu kalian jangan lalai, harusnya kalian melakukan seperti yang aku lakukan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga mengutip bulan Sya'ban ini oleh ulama terdahulu itu dijadikan bulan Quran, Pak. Artinya apa? Mereka membiasakan diri dengan Quran di bulan Sya'ban ini, supaya nanti ketika tiba bulan Ramadan, di mana kita tahunya selama ini kan Ramadan itu yang bulan Al-Quran, mereka sudah terbiasa dengan Al-Quran. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan ya, selain karena dosa Pak, yang membuat orang tidak betah beribadah itu dan tidak pernah bertahan, tidak pernah istiqamah dalam ketaatan itu, kemudian disebabkan juga karena tidak ada ilmu, karena kebodohan, bodoh Pak. Jadi orang bodoh itu nggak ada yang istiqamah. Ini benar Pak ya, orang bodoh Pak itu nggak ada yang istiqamah. Orang nggak paham dengan agama ini nggak ada yang istiqamah. Orang yang istiqamah itu adalah orang yang berilmu. Kemudian apa lagi? Karena tidak adanya pembiasaan jiwa, tidak adanya pembiasaan hati untuk taat kepada Allah. Dia tidak mau menempa dan menggembleng hatinya untuk taat kepada Allah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW ketika melakukan satu amalan, kata Aisyah radhiyallahu anha, pantang bagi beliau untuk meninggalkan amalan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan menempa jiwa, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kata Rasulullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Ada apa dengan si fulan? Si fulan itu salat malamnya kadang-kadang salat malam, ya. Awalnya dia rajin salat malam, habis sudah itu dia tinggalkan salat malam. Jangan begitu, itu nggak bisa menempa jiwa model begitu Pak, ibadah itu. Jadi ibadah setengah-setengah, ibadah tidak serius, ibadah tidak sungguh-sungguh, nggak bisa menempa jiwa ibadah yang model begini. Sekali melakukan satu ibadah, lakukan terus ibadah itu, paksakan diri. Nah, itu yang dimaksud Nabi SAW. Jadi ahabbul amali ila Allah adwamu hawa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, ini bentuk penyempaan jiwa, Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, kenapa salat tarawih kok cuma 10 hari? Karena nggak biasa salat berjamaah, Pak. Salat tarawih itu kan berjamaah, Pak. Jadi yang beratnya bukan salat tarawihnya itu, Pak, yang beratnya berjamaahnya. Coba Bapak renungi itu kata-kata saya ini. Ini betul Pak, serius Pak. Salat berjamaah ini berat Pak, sangat berat untuk dilakukan. Salat berjamaah itu berat dilakukan. Makanya orang di luar sana mungkin dia salat gitu, tapi dia nggak berjamaah. Jadi kalau salat sendirian itu Pak, ringan terasa. Nggak ngikutin jamaah itu, ringan. Salat itu menjadi ringan, menjadi enteng, menjadi remeh. Maka orang yang penuh dosa, hatinya berkubang dengan dosa, sekalipun ringan bagi dia mengerjakan salat itu. Karena ini tipe-tipe salat orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang lalai salat itu kan salat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang kali Allah sebutkan itu. Jadi salatnya orang munafik itu, para pendosa juga enggak ringan Pak melakukannya. Nah, yang berat itu apa? Berjamaah di awal waktu ini yang berat itu salat itu Pak. Makanya salat tarawih itu banyak yang berguguran satu persatu. Ya. Tinggal yang lu lagi Pak. Ya. Tinggal yang wajahnya lu lagi ya kan? Itu. Jadi yang berjamaah itu yang lu lagi itu Pak, itu yang tersisa itulah yang mampu bertahan itu Pak. Selebihnya ya, mereka meninggalkan itu. Kenapa? Karena tidak kuat berjamaah itu Pak. Jadi berjamaah itu harus latihan. Seperti yang saya sampaikan. Jadi orang kalau setengah-setengah hatinya berjamaah nih Pak, maka sholat tarawih itu hampir dapat dipastikan tidak akan bisa selesai. Mereka akan berhenti sebelum finish. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula dengan baca Quran, Pak. Baca Quran itu dituntut
sekurang-kurangnya 1 kali khatam. Sekurang-kurangnya Pak, Ramadan itu sekurang-kurangnya 1 kali khatam. Ya. Orang nggak biasa baca Quran Pak, jangan dikira mereka mampu mengkhatam Quran. Saya entah kenapa kuat keyakinan saya, kebanyakan kita itu nggak khatam Quran Pak. Kebanyakan dari kita nggak khatam Quran karena nggak biasa baca Quran, karena itu berat Pak. Membaca Al-Quran apalagi disertai dengan tadabbur makna itu sangat berat untuk dilakukan, apalagi orang-orang yang tidak terbiasa baca Quran. Hari-hari mereka lupa dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tiba-tiba bulan Ramadan mereka khatam Quran. Nggak mungkin itu Pak. Itu muhal, mustahil, tidak mungkin terjadi itu. Coba kita bayangkan, Imam Syafi'i itu latihannya kayak apa? 1 hari 2 kali khatam Quran. Itu latihan kerasnya seperti apa Pak? 1 hari 2 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengkhatam Al-Quran itu di dalam salat malam. Itu ada riwayatnya Pak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatam Al-Quran di dalam salat malam beliau. Itu latihannya kayak apa kira-kira itu? Allahu Akbar ya. Masya Allah, luar biasa itu, ya kan? Itu. Nah itu kalau kita hubungkan nanti dengan ilmu, beliau orang yang sangat berilmu dan tidak ada yang mampu melakukan kecuali orang-orang yang berilmu. Oh bayangkan ya, Imam Syafi'i khatam Quran, kita khatam Quran, kira-kira sama nggak pahalanya? Saya yakin Bapak Ibu nggak berani jawab sama, karena sombong jadinya seperti Imam Syafi'i jadinya. Itu yang saya katakan tadi. Makanya kita beramal itu harus dengan ilmu, harus dengan hati yang bersih, dan harus pembiasaan jiwa. Kita biasakan jiwa kita, karena dengan modal inilah insya Allah betul-betul kita akan bisa menuntaskan ibadah kita, walaupun tidak sesempurna para ulama, sempurna para sahabat, tidak sempurna seperti Rasulullah SAW. Tapi insya Allah kita bisa mengambil sedikit bagian dari kesempurnaan itu. Hati yang kita berusaha untuk membersihkannya, bekali diri kita dengan ilmu, kemudian tempa hati dan jiwa kita, biasakan hati dan jiwa kita dengan amal-amal saleh, dengan ibadah puasanya, dengan salat-salat sunnahnya, terutama sekali salat malam, dengan baca Al-Qur'annya, dengan sedekahnya, kemudian dengan i'tikafnya. Sehingga demikian insyaallah Bapak Ibu rahmatillah, kita akan masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini bahasan kita malam ini mudah bermanfaat. Saya persilahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu.